Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Awangsa Dewo dari kelas manajemen 23G. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah manajemen perubahan yang tugasnya itu menganalisis studi kasus Blue Ocean Strategy pada perusahaan Gojek. Tentunya saya langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan Gojek itu. Gojek adalah salah satu startup terbesar di Indonesia yang melampaui operasinya pada tahun 2010 sebagai layanan call center untuk Gojek. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim yang melihat peluang besar dari dalam industri transportasi, logistik, dan layanan harian di Indonesia. Pada saat itu, ojek konvensional menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sistem yang terorganisir, tarif yang tidak transparan, dan rendahnya kepercayaan tentunya sama pelanggan. Strategi Blue Ocean yang diterapkan oleh Gojek memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pasar baru tanpa persaingan langsung. Gojek tentunya berhasil mengubah industri transportasi dan logistik dengan menawarkan solusi berbasis teknologi yang inovatif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar modern. Nah, strategi ini menjadikan Gojek bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penggerak utama dan revolusi digital di Asia Tenggara. Di sini ada yang pertama itu ada nilai atau kondisi nilai sebagai inovasi. Sebelum inovasi, Gojek muncul sebagai solusi dalam pasar transportasi yang sangat kompetitif yang sebelumnya didominasi oleh taksi dan ojek konvensional. Sebelum inovasi Gojek, pelanggan mengandalkan transportasi tradisional yang seringkali menghadapi masalah seperti ketidaknyamanan, keterbatasan layanan, dan harga yang tidak transparan. Pesaing utama seperti taksi dan ojek konvensional menawarkan harga yang tetap dan proses pemesanan yang bisa sangat tergantung pada keberadaan fisik dan pengemudi. Yang kedua itu ada yang namanya peluang diferensial. Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 peluang diferensial. Pertama itu ada eliminate atau menghilangkan. Gojek menghilangkan sistem pemesanan transportasi yang membutuhkan interaksi fisik atau menunggu di jalanan. Nah, dengan berbasis aplikasi teknologi ini, Gojek mempermudah pemesanan tanpa perlu bertemu pengemudi secara langsung. Nah, tentunya yang kedua itu adalah mengurangi atau reduce. Gojek mengurangi ketergantungan pada layanan taksi atau ojek tradisional yang memiliki harga tidak fleksibel dan kurang transparan. Aplikasi ini mengurangi waktu tunggu dan memungkinkan pembayaran yang lebih transparan. Yang ketiga itu ada rise atau meningkatkan. Gojek meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan memastikan pengemudi dapat terpantau melalui GPS. Nah, dan tentunya menawarkan pilihan pembayaran digital yang lebih mudah serta kenyamanan yang lebih terjamin bagi penumpang. Yang ketiga itu ada create atau menciptakan. Gojek menciptakan layanan baru seperti GoFood, GoSend, GoPay, dan GoTik yang memberikan kemudahan dan pengalaman berbeda di luar transportasi tradisional dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan multifungsi dalam suatu aplikasi. Yang ketiga di sini ada peta pembeli. Tentunya di sini masalah yang belum terselesaikan dari pasar transportasi tradisional adalah yang pertama itu ada ketidakpastian harga dan ketidaknyamanan dalam menentukan tarif. Yang kedua, keterbatasan dan pembayaran yang fleksibel. Yang ketiga itu ada keterbatasan pilihan jenis transportasi. Ya betul.
Yang keempat itu ada aksesibilitas layanan yang berbatas di daerah tertentu. Nah, Gojek mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi. Tentunya aplikasi ini bisa di-download lewat App Store atau Play Store di HP kalian. Terus juga pembayaran yang digital dan layanan tambahan seperti pengiriman makanan dan barang. Yang keempat di sini ada yang namanya non pelanggan atau non consumer. Sebelum Gojek, banyak pengguna yang enggan beralih ke transportasi online. Tentunya dengan kebiasaan menggunakan taksi atau ojek tradisional. Nah, Gojek berhasil menarik non pelanggan itu, termasuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses mudah ke layanan transportasi. Selain itu, Gojek juga berhasil menarik perhatian kelompok pengguna yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi atau enggan berinteraksi dengan pengemudi. Dengan sistem ini, pembayaran yang efisien dan fleksibel serta aplikasi yang digunakan Gojek membuka pasar baru yang lebih luas. Nah, kesimpulan dari Gojek ini, sini saya mengambil ada 3. Tentunya 3 kelebihan, kelemahan, dan potensi penerapan inovasi yang secara luas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Inovasi Gojek menggunakan Blue Ocean Strategy memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pasar baru dengan menghadirkan solusi praktis dan menyeluruh. Keunggulannya terletak pada kemudahan akses, tentunya keberagaman layanan dan pendekatan berbasis teknologi yang memudahkan transaksi bagi pelanggan. Nah, tentunya Gojek juga memiliki kelemahan. Gojek menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan yang merata di seluruh daerah, terutama di kota besar. Isu pengemudi dan pelanggan yang kadang menghadapi masalah dengan pengiriman atau layanan juga menjadi tantangan. Yang seperti kita tahu atau saya tahu itu antara perselisihan antara Gojek online sama ojek pangkalan, ataupun ada juga yang kemarin rame, bukan kemarin sih, yang saya tahu kemarin itu antara angkutan umum sama Gojek, antar berselisih memperebutkan pelanggan atau kayak ya seperti itu. Yang ketiga itu ada potensi penerapan inovasi secara luas. Potensi Gojek untuk berekspansi ke pasar internasional sangat besar, mengingat model bisnisnya yang telah terbukti efektif di berbagai daerah. Selain itu, terus berkembangnya layanan-layanan lain dalam ekosistem Gojek seperti GoPay dan GoFood. Ini memberikan peluang untuk mendominasi pasar di luar transportasi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.